Hai Mother Friends, kali ini aku kedatangan tamu yang sangat inspiratif sekali. Beliau ini bisa dibilang akan menjawab nih perubahan dari era digital yang sekarang memang lagi booming banget. Apalagi sekarang lagi ngomongin masalah metaverse, terus perpindahan dari yang cetak ke digital. Beliau ini, wah kalau bisa dibilang seniornya. Ya di sini ada Mas Rur, dia adalah man of behind dari Pretty Woman ID, dari YouTube Pretty Woman ID. Halo, apa kabar Mas Rur? Baik, Firdaus. Kabarnya gimana Mas Rur? Alhamdulillah sehat banget. Sekarang sibuk apa nih Mas Rur nih? Salah satunya, ada beberapa kesibukan, tapi salah satunya bagaimana mendevelop channel YouTube saya Pretty Woman ID. Jadi Pretty Woman ID itu benar-benar kayak anak ya, jadi benar-benar harus diperhatikan gitu, and setiap hari atau setiap saat harus terus di-develop gitu biar sesuai dengan keinginan para netizen ya. Netizen Indonesia yang memang iya. kepo-kepo dan kadang gabut ya. Nah, Mother Friends di sini perlu tahu nih kalau channel YouTube-nya Mas Rur ini itu melesatnya benar-benar melesat bagai roket nih melesatnya. Thank you. Karena udah 2 tahun ya Mas Rur ya? 2 tahun. 2 tahun tapi subscribernya sama kalau bisa dibilang sih monetize-nya tuh cukup cepat ya dibandingkan dengan teman-teman yang mengelola YouTube lain gitu. Nah, di sini kita bakal bahas nih atau diskusi lah atau ya ngobrol santai aja lah ya Mas Rur ya. Ngobrol santai. Perpindahan juga dari Mas Rur ini dulu pemimpin redaksi ya Mas Iya, Rur? di sebuah media hiburan ya. Iya. Di tabloid Tabloid. boleh disebut Boleh nggak? disebut nggak nih? Boleh disebut nggak kayak tit gitu ya dari tabloid Iya, iya. itu mungkin zonanya udah zona nyaman banget ya di situ. Sangat ya, Mas nyaman. Rur. Sangat nyaman. Terus tiba-tiba sekarang berpindah ke era digital yang memang itu kalau bisa dibilang tuntutan mungkin. Tuntutan zaman atau Betul, memang betul. aduh aku kayaknya ada keinginan untuk bikin YouTube nih atau apa gitu. Tuh awal iya. mulanya gimana sih Mas? Jadi Rur? sebetulnya ketika masih mengelola konvensional media itu sebetulnya hasrat untuk terjun sebagai YouTuber itu besar sekali. Tapi kan ada beberapa rule yang kita belum bisa melaksanakannya. Tapi begitu tugasnya atau saya resign dari media konvensional, ya gaspol gitu. Jadi semua gagasan yang udah di pikiran kita langsung bisa direalisasikan gitu. Jadi memang sudah siap-siap kayak habis resign dari tabloid terus aku mau bikin nih YouTube gitu. Udah ada Iya. rencana begitu. Sudah ada rencana and tinggal eksekusi aja gitu loh. Kalau awalnya gimana nih kepikiran kayak aku mau jadi YouTuber, terus habis itu kayak aduh aku pengennya yang modelnya seperti ini. Karena waktu pas awal-awal YouTuber itu lagi booming banget kan, itu kan hampir semua orang kayak pingin jadi YouTuber. Betul. Bahkan ya Mas Rur tuh ada anak kecil nih yang pas diwawancarain cita-citanya apa? Saya pingin jadi YouTuber. Iya. Benar. Iya. Jadi saya merasa waktu itu salah satu media sosial yang paling powerful menurut saya waktu itu YouTube ya. And YouTube itu kan memberikan kesempatan siapa saja, nggak peduli dari tinggal di mana, dia di kota atau di pucuk gunung pun bisa. Dan itu menurut saya itu cukup fair ya, makanya saya suka. Dan satu lagi, itu tantangan buat saya karena biasa selama ini kan menulis. Nah saya pengen medium yang berbeda yaitu video. Menurut saya perkembangan sepertinya respon yang paling besar waktu itu kan video dan itu awalnya. Lalu kalau tadi ditanya misalnya soal, memang saya tertarik banget dengan yang namanya media sosial. Salah satu tantangannya adalah gini nih. Sebetulnya antara media konvensional dengan digital media nggak beda jauh, similar. Hanya mediumnya aja berbeda. Kalau dulu misalnya ada print itu cetak ya di paper, ini yang video tadi. Yang video. Video tadi. And sebenarnya tahapan atau step-stepnya juga sama. Misalnya kalau print media itu harus riset, membaca sebanyak-banyaknya. Ketika jadi YouTuber pun sama, riset dulu yang dibutuhin. Melihat sebanyak-banyaknya. Kalau ini membaca sebanyak-banyaknya literatur, kalau di video melihat berbagai macam video
itu sebanyak-banyaknya. Gitu Firdaus. Jadi begitu kita ngelihat sebanyak-banyaknya akan muncul ide. Jadi ide itu bisa tentang musik, tentang film, tentang sinetron, tentang gaming, tentang sport atau apapun itu. Gitu. Okay. Nah, pilihan saya karena saya waktu itu mengelola entertainment media. Jadi saya tentu memilih bidang yang saya kuasai. Itu memudahkan. Jadi perpindahan dari konvensional ke digital itu buat saya tidak jadi masalah. Hanya mungkin masalah teknis ya. Saya ini orangnya agak gaptek, jadi makanya saya memilih sesuatu yang saya kuasai. Dari misalnya kan dalam menjadi seorang YouTuber itu kan salah satu syaratnya mungkin memiliki alat perekam suara, audio visual. Kamera buat saya ini agak susah, saya pakai handphone. Sampai sekarang pun saya menggunakan dalam merekam itu pakai smartphone. Dan itu memudahkan saya karena compact. Dan sometimes narasumber itu lebih nyaman karena tidak menonjol. Kira-kira kayak gitu. Kalau Mas Nur jadi jurnalis udah berapa tahun, Mas? Jadi jurnalis lebih dari 20 tahun. Oh, bener kan? Ini udah senior banget kan, Made Friends di sini. Tapi tenang aja, meski saya senior, tapi jiwanya masih muda. Lu masih kelihatan muda loh, Mas. Thank you. Mas Nur masih kelihatan muda dan di eranya sekarang mungkin kayak kalau saya boleh bilang bapak-bapak sekarang ya, kalau di Instagram ada tuh bapak-bapak ID itu kan. Bapak-bapak ID. Itu juga sebetulnya bapak-bapak milenial yang pintar menggunakan sosial media. Betul. Nah, kita mungkin ada orang yang kayak terpaut umur dan lain-lain. Nah, kalau misal Mas Nur sendiri nih, gimana nih kalau, aduh kayaknya aku udah berumur atau aku udah seperti ini, apakah teman-teman seangkatannya Mas Nur pernah ada kayak semacam kok lu ngerjain begini sih, kok lu gini-gini, pernah ada nggak sih Mas kayak gitu? Ada, banyak. Tentu kadang-kadang kan kita bicara sama diri sendiri, masih pantas nggak sih? Tapi itu hanya di awal, lama-lama menurut saya rasa ketertarikan itu jauh lebih besar daripada pertanyaan-pertanyaan itu. Karena menurut saya gini, kalau dalam 15 tahun, 20 tahun lalu mainstream media itu jadi acuan media sosial, sekarang sebaliknya. Media sosial itu justru jadi acuan media konvensional atau mainstream media. Iya. Betapa banyak media-media mainstream sekalipun yang berpengaruh itu mengambil kontennya itu justru dari media sosial. Iya, betul itu sekali. Sebuah kejadian yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Dan kalau boleh jujur, saya sangat menikmati banget media sosial ya. Tadinya terus terang saya sebenarnya agak telat. Dulu ketika boleh flashback sedikit, ketika teman-teman saya sudah tidak main Facebook, maaf ya, main Facebook, saya baru terjun karena malu karena setiap saat dipanas-panasin temen, hari gini nggak punya media sosial. Akhirnya saya bikin dan setelah itu lalu nggak telat lagi di Instagram, terus lalu YouTube dan belakangan mungkin TikTok ya. Iya, TikTok mungkin saya lagi happening banget sih Mas ini. Bener sih. Kata teman saya ahlinya, growth-nya itu jauh lebih besar ya. Betul sekali. Gitu. Jadi buat saya media sosial itu adalah keniscayaan ya. Kan main media sosial itu tidak melihat usia ya, jenis kelamin juga tidak. Jadi siapapun dia, kalau saya ngeliat di media sosial kayaknya mungkin ada bapak-bapak yang mungkin usianya di atas saya, mereka juga sangat menikmati ya. Dan nggak ada batasan-batasan kan sebetulnya. Umur juga nggak ada batasan. Dan menurut saya media sosial itu justru sangat fair terhadap umur, segala usia, jenis kelamin, sosial, dan apapun itu gitu. Menurut saya itu. Iya, karena memang TikTok kalau misalnya Mas Nur lihat itu 2 tahun ke belakang itu memang TikTok sebagai kayak orangnya tuh alay gitu. Gitu ya? 2 tahun yang lalu sih Mas. Gitu, alay ya. 2 tahun yang lalu tuh TikTok tuh memang alay gitu dan lain-lain. Tapi menurut saya ya, apalagi udah masuk 2022 ini, aku suka banget sih sama growth-nya TikTok. Jadi TikTok itu benar-benar memperhatikan kayak netizen-netizennya itu seperti apa. Sampai akhirnya tuh sekarang Najwa Shihab bisa jadi brand ambassador-nya TikTok. Dan itu tuh benar-benar hashtag yang mereka gunakan tuh, wah,
ini menunjukkan grandenya mereka sih sekarang. Tadinya saya melihat, maaf ya, kita agak melebar dikit TikTok gitu, saya pikir hanya joget-joget ya. Iya. Kalau joget-joget terus terang saya minta, Iya. saya angkat tangan karena pertama saya merasa ada kendala di situ, agak susah untuk joget-joget gitu ya. Tapi ternyata jangankan sekarang ini kayaknya semua aspek bisnis ada di TikTok. Yang dari yang hiburan, yang olahraga, even yang soal spiritualisme, Iya, ada pengajian juga. agama, Betul sekali. hobi. Ada juga Mas yang ngaji tadarus live, itu juga ada. Maka itu menurut saya itu spektakuler sih. Dan iya, saya itu terus terang di keluarga mungkin saya satu-satunya yang main media sosial, tapi keluarga saya tidak keberatan dan mereka tidak melarang. Apa itu Mas tanggapan dari keluarga, dari istri, dari anak kayak? Oke. Karena kan kalau misalnya tadi Mas Tur bilang kan dari keluarga tidak ada yang main Iya. media sosial kan. Nah kalau Iya. gitu tanggapannya gimana tuh Mas? Atau supportnya? Jadi ketika awal terjun sebagai YouTuber gitu, terus terang istri saya tidak melarang, hanya ya kan dianggap hobi ya, makanya untuk aktualisasi diri lah dari seorang jurnalis yang kan tentu harus energi yang besar itu harus disalurkan ke hal-hal yang positif. Dan menurut saya media sosial itu saluran yang sangat dahsyat menurut saya gitu. Ya, mereka tidak main, anak saya yang usia 16 tahun tidak main media sosial karena mungkin tugas-tugasnya udah banyak. Istri saya karena dia bekerja di bidang yang sama sekali tidak media sosial, ya dia cuma melihat aja. Senang kalau Tapi user kan dia. dia Tapi mungkin nggak posting. pasif sama sekali, pasif banget. Jadi dia ngikutin, tapi dia yang punya Instagram aja sih. Oh, Istri saya hanya Instagram. Kalau kayak LinkedIn gitu masih, iya nggak aktif juga, hanya Instagram. Dan itu pun kayaknya tidak ada yang di follow kecuali saya kali ya. Itu sebagai bentuk support terhadap suaminya gitu loh. Jadi ya seneng, maksudnya kalau misalnya gini, contohnya misalnya YouTube saya yang nonton banyak, ya dia senang karena ini yang komen, malah mungkin ngasih input ya. Oh mestinya begini, mestinya begitu gitu. Jadi menurut saya itu bentuk support system terbaik sih memang. Iya benar sih, benar. Support system yang paling baik menurut saya. Oke, ini My Dear Friends, kita kembali lagi ke bahas tentang Pretty Woman-nya deh. Oke. Ini kan kita sudah ke semua sosial media dan lain-lain ya. Iya. Ini kita mau bahas tentang Pretty Woman ID-nya. Nah, sebetulnya tuh aku sempat kepoin nih. Sempat kepoin Instagramnya Mas Ruri. Thank you. Sempat Saya lebih kepoin senang sekarang. YouTube-nya Pretty Woman ID. Nah, pertanyaan dari saya gini nih Mas. Kalau Pretty Woman itu kan benar-benar udah tentang seluk-beluknya tuh wanita, Iya. tentang rahasia-rahasia perempuan, mungkin kayak tips and trick atau beauty konten gitu-gitu kan. Cuma ternyata setelah aku lihat, nggak semuanya kok tentang ada wanita-wanitanya gitu. Ternyata tuh ada juga narasumbernya yang pria juga. Iya. Nah, sebetulnya konsep awalnya Pretty Woman tuh seperti apa sih Mas? Dan kemudian Mas Tur itu pingin membawa seperti apa gitu? Iya, memang benar. Pretty Woman itu dari namanya mestinya memang segala sesuatu tentang perempuan. Dan memang awalnya Pretty Woman itu saya buat memang channel yang podcast yang yang menampilkan wanita yang jadi pembicaraan publik. Awalnya begitu. Dan sampai sekarang pun saya tetap konsisten dengan itu. Tapi dalam perkembangannya, godaan-godaan itu kan selalu ada ya ketika si A yang cowok kok dibicarakan gitu, si B yang cowok kok penggemarnya banyak, itu menggoda. Dan akhirnya memang saya coba, ini trial and error ya, saya tampilin satu, pada akhirnya saya mengambil keputusan untuk menampilkan cowok setiap every month, setiap bulannya. Dan ternyata responnya luar biasa. Jadi itu sebenarnya trial and error. Tapi pemilihan narasumber yang cowok itu pun juga pasti harus selektif kan ya? Benar. Jadi karena ini masih saya weekly, jadi setiap minggu sekali, jadi dalam satu bulan itu selalu ada cowoknya satu. Dan benar-benar itu cowok yang memang terpilih ya. Itu pemilihannya berdasarkan apa Mas? Kalau boleh tahu. Jadi gini, salah satu pengalaman saya sebagai seorang entertainment jurnalis gitu ya adalah melakukan riset pertama. Itu kira-kira
program apa yang populer di televisi. Lalu ketika ada sebuah program itu populer, tadi kalau salah satu syaratnya adalah yang populer, yang dibicarakan, yang sedang dibicarakan, hangat Jadi gitu ya. tolak ukurnya gimana? Biasanya saya gampang sekali ngelihat televisi aja. Plus sekarang media sosial ya. Kalau dulu televisi, karena waktu di konvensional media itu selalu ngelihat televisi kan, pekerjaannya ngelihat televisi. Program misalnya sinetron ini bagus banget, meledak, populer. Pasti ada beberapa bintang yang dibicarakan. Nah, salah. Begitu cara ngambilnya. Nah, sekarang tentu ditambah dengan sosial media ya. Siapa yang dibicarakan di sosial media nih? Kayak misalnya kemarin ada sebuah web series yang sangat populer. Nah, kita wawancara itu. Jadi tidak terlalu sulit sih, karena memang sebetulnya antara konvensional media sama digital media itu juga sama. Tahapan-tahapannya juga sama. Dan karena saya udah melakukan itu lama, jadi sebenarnya itu di luar kepala. Oh, ini pasti bagus nih. Jarang sekali meleset nampilin seseorang yang terus yang nonton sedikit, jarang. Hanya kadang-kadang terus terang saya nampilin karena narasumbernya itu ada narasumber teman gitu, terus nggak enak kalau nampilin, ya udah ditampilin. Tapi saya tahu bahwa pasti responnya nggak akan bagus gitu, udah tahu sebetulnya. Kira-kira gitu. And ya Pretty Woman ID tadinya memang hanya wanita yang ngomongin segala sesuatu, yang wanita yang lagi dibicarakan kita tampilin gitu. Tapi kan ya itu tadi, dalam perkembangannya selalu ada godaan-godaan. Wah, sayang banget kalau nggak ditampilkan, jadi gitu kira-kira gitu. Kalau dari Mas Ruri sendiri, kenapa memilih tema ataupun konsep yang membahas tentang perempuan gitu? Jadi kenapa sih harus perempuan yang difokuskan di dalam channel ini gitu? Menurut survei, perempuan itu decision maker. Itu salah satunya. And waktu saya mengelola konvensional media, lebih dari 80% pembacanya wanita. Jadi saya itu belajar soal point of view tentang wanita. And menurut saya membicarakan wanita itu, karena saya pria, membicarakan wanita itu jauh lebih menarik daripada pria. Kalau saya pria, membicarakan pria itu kan saya udah tahu. Iya. Jadi itu sebenarnya kebiasaan untuk menggali seseorang yang terkenal, lalu kenapa si A ini bisa melakukan ini, kenapa si A bisa melakukan itu, kenapa sebuah kejadian terjadi melibatkan wanita ini, gitu. Itu menurut saya menarik. And menurut saya wanita itu sumber inspirasinya nggak pernah habis buat saya, gitu. Jadi seorang ibu, terus dia juga seorang pekerja profesional, seorang ibu, dia juga seorang artis atau seorang penyanyi. Menurut saya itu punya tugas-tugas yang mungkin bahasan ataupun kontennya nggak akan habis nggak pernah habis membahas tentang perempuan. Betul, gitu ya. Betul. And itu salah satu pertimbangan saya gitu. Karena terbiasa menganalisis, terutama memang difokuskan pada dulu pembacanya adalah wanita, sekarang ya memilih salah satu syarat menjadi YouTuber kan ada beberapa ya. Kalau untuk pemula gitu, pertama tadi bahwa memilih target market. Jadi setelah pertama melakukan riset, kalau kita melakukan riset melihat banyak kan akan muncul ide. Lalu memilih idenya apa nih, temanya apa nih, memilih wanita aja. Apa nih wanitanya? Misalnya tentang fashion, tentang beauty. Nah, ini tentang mungkin karirnya, tentang tentang anaknya. Itu sesuatu yang tadi melakukan riset, ide, lalu kedua langsung eksekusi, and keempat konsistensi aja. Konsistensi. Jadi buat teman-teman yang ingin jadi YouTuber, langsung dilaksanakan aja. Karena apa? Banyak teman-teman saya yang aku pengen punya channel YouTube, tapi saya nggak tahu apa. Nah, itu sih Mas, banyak kan juga begitu. Teman saya juga ada tuh yang begitu. Iya. Jadi banyak teman, ada dua kategori ini. Banyak teman yang pengen banget punya channel YouTube, tapi nggak tahu mau isinya apa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sudah tahu isinya apa, tapi gimana cara mengeksekusinya. Eksekusinya. Saya kasih tips. Tapi sebenarnya tipsnya itu gampang banget. Satu, ide, kedua eksekusi, ketiga konsistensi. Jadi gampang banget. Punya ide apa, lalu eksekusi, ketiga konsisten upload. Karena salah satu syarat untuk jadi seorang YouTuber handal adalah konsistensi. Konsistensi. Ada banyak teman saya yang cukup bagus,
tapi dia tidak konsisten. Pertama upload seminggu sekali, lalu 2 minggu sekali, lalu sebulan sekali, lalu 3 bulan sekali. Netizen akan kesel. Kan? Iya sih. Iya, jadi itu aja. Ide, eksekusi, and konsistensi. Kalau Itu. menurut Mas Turut nih, YouTuber di Indonesia yang kira-kira sudah melengkapi semua yang tadi Mas Turut bilang tuh ada nggak terus? Ya pasti YouTuber udah konsistensi sih, pasti sih. Iya, kalau kita kan ada yang kelas-kelas berat ya. Kalau kita sebut aja kalau dari segi jumlah misalnya Ria Ricis, Atta Halilintar, mungkin di hal yang lain itu Om Deddy Corbuzier gitu ya. Terus yang lain juga banyak. Deddy Corbuzier itu juga pertama awal mulai kan juga dia baru ya podcast beberapa tahun yang beberapa lalu. tahun terakhir. Jadi iya, yang penting konsisten. Dulu yang nonton juga nggak banyak. Iya. Jadi- Sekarang jadi YouTuber nomor 1. Iya, jadi berpengaruh lah ya. Mungkin kalau dari sisi jumlah, mungkin Ria Ricis, dari sisi subscriber Ria Ricis banyak banget. Lalu disusul Atta Halilintar. Tapi ingat, di luar nama-nama itu yang orang-orang biasa juga banyak sekali yang subscribernya itu jutaan, yang nonton juga jutaan juga banyak. Jadi kalau kita rajin explore di dunia YouTube, itu banyak yang YouTuber-YouTuber dari daerah, saudara-saudara kita di daerah yang tinggal di kota-kota kecil, subscribernya jutaan, yang nonton juga jutaan. Karena misalnya spesifik pakai bahasa daerah, Iya. terus betul. mengangkat society-nya, community-nya, itu juga yang nonton luar biasa, engage mereka juga tinggi. Jadi kita kan selama ini karena YouTuber artis ya tentu dapatin Privilege beda ya. Iya, Oh, benar. karena kan Tapi- mereka sudah dikenal di awal Betul. ya. Tapi gini, YouTube itu sangat fair. Siapapun boleh jadi dan siapapun memberi kesempatan yang sama. Nggak ada apa ya? Sebetulnya kalau boleh jujur di YouTube itu tidak ada variabel yang pasti. Kayak algoritmanya, kalau TikTok kan pasti ada algoritmanya Tentu tuh kayak ada harus algoritmanya. begini, Dalam pengertian begini. gitu. Bagaimana menjadi seorang YouTuber yang handal yang selalu ditonton jutaan misalnya? Ya nggak ada, langsung dilakukan aja. Langsung Jangan dilakukan. terlalu banyak berpikir. Benar Jangan terlalu sekali. banyak cincong juga. Kalau langsung. terlalu banyak berpikir yang ada kayaknya nggak upload ya. Bener. Jadi udah tadi yang paling gampang 3 kata aja. Ide, eksekusi, and konsistensi. Itu aja. Jadi buat teman-teman, misalnya yang di ruangan ini ada yang udah punya ide tapi nggak bisa, langsung aja. Udah langsung. Nggak perlu malu. Atta Halilintar atau Om Deddy Corbuzier pun dulu pasti pertama videonya juga nggak bagus-bagus Iya. amat. Pasti mungkin ada yang kurang Ada yang fail cahaya. juga mungkin Udah juga. nggak apa-apa. Semua orang boleh ngomong, tapi perlu saya kasih tahu, kalau ada orang yang belum terjun sebagai YouTuber ngasih nasihat, mending diabaikan aja. Nasihat harus diberikan seorang yang udah terjun, karena udah melewatin dari nol tahapannya. Dulu pertama kali saya punya channel ini, saya seperti seorang marketer sejati. Tiap kali ketemu temen, suruh subscribe. Tiap kali subscribe. Ketemu makan, subscribe gitu. Semua, jadi itu membuat kita itu jadi lebih semangat gitu. Iya. Dan apakah ada pikiran down gitu, waduh yang nonton kok sedikit, ya pasti ada. Pasti ada. Pasti ada, dan itu yang menguatkan kita. Konsistensi tadi adalah, yang nonton sedikit atau banyak, jalan terus. Jalan terus aja Iya, ya, Mas. Karena YouTuber itu pejuang. Pejuang media sosial. Iya. Menurut saya benar, hanya orang-orang yang konsisten yang akan Bertahan. ada di atas dan bertahan gitu menurut saya. Kalau dari narasumbernya Mas Surur ini kan udah banyak nih di Pretty Woman ID tuh ada si ini, si itulah, si ono lah Iya, gitu iya, ya. iya. Kira-kira dari Mas Surur sendiri punya pengalaman nggak kayak, aduh aku sama si ini kok jadi kayak ada, mungkin Mas Surur pernah ngajuin pertanyaan terus kemudian kayak, kok jawabannya begini ya gitu. Ada nggak sih kayak cerita-cerita lucu atau apa gitu sama narasumber gitu, Mas? Gini ya, namanya narasumber utama saya kan seleb ya. Seleb itu kalau boleh jujur, ini kan hidup dalam dunia image, dalam dunia imaji. Jadi tentu yang disampaikan yang bagus-bagus. Nah, bagaimana caranya wawancara memancing mereka untuk mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bukan yang normatif, yang kelihatan baik aja. Salah satunya adalah bagaimana membuat narasumber itu merasa nyaman. Kalau terus terang selama 20 tahun saya tentu punya banyak banget teman artis
Tapi ini terus terang teman-teman artis saya itu era agak lama ya. Sementara narasumber saya itu kayaknya kebanyakan milenial. Jadi saya harus benar-benar membuat networking baru, membangun networking yang baru. Pertama, saya punya strategi yang mungkin bisa ditiru teman-teman kalau misalnya narasumbernya adalah seleb. Jadi pertama yang saya kejar adalah narasumber yang subscribernya itu jutaan, 25 juta gitu. Ya ini kan sangat sulit, sangat sulit. Tapi ketika saya mendapatkan yang 25 juta itu, otomatis artis yang subscribernya 2 juta ya kan akan melihat dia aja mau, saya nggak mau. Itu salah satu tips sederhana aja. Jadi itu salah satu yang saya lakukan. Jadi saya kejar yang ini deh. Bagaimana caranya? Karena saya seorang jurnalis, jiwanya jurnalis, ya entah dimanapun dia dikejar. Di Jakarta, di Bandung, dimanapun, kalau perlu di Bali atau di luar negeri kalau perlu didatangin. Iya, jadi itu prinsip saya gitu loh. Jadi kebetulan nggak ada kendala misalnya soal, gue lagi di sini, aman, saya akan datang ke sana. Gitu. Dan tentu tidak semua orang bisa begitu, tapi paling nggak minimal yang itu yang dilakukan gitu loh. Lalu pengalaman ya banyak, pasti ada seleb yang menyenangkan, ada seleb yang agak menjengkelkan, ada seleb yang wawancara itu kelihatan aku juga ada, banyak banget. Gitu. Jadi misalnya wawancara seseorang yang baru meninggal adiknya misalnya, tentu kan harus hati-hati ya bertanyanya, kan dalam masa berkabung harus hati-hati. Atau seleb yang dikabarkan punya an affair gitu, kan harus hati-hati juga, cara nanyanya mungkin memutar gitu. Tapi yang tujuannya tetap ke situ. Tetap ke situ lah ya. Kesitu. Kita menggiring biar dia bisa ke situ ya. Jadi kita ini kan konfirmasi. Jadi cara konfirmasi ini adalah misalnya gini, ada si A yang dikabarkan pacaran dengan si B. Kalau kita langsung nanya, benar nggak sih lu punya hubungan sama si B? Pasti nggak akan mau. Tapi kalau memutar dulu, ngomongin apa dulu, ujung-ujung ke situ dulu. Ketika artisnya udah nyaman, pasti dia akan memberikan jawaban. Tapi ada ini nggak sih Mas, yang narasumber atau yang pernah Mas Tuluri wawancarain tuh kayak minta bayaran gitu, ada nggak? Narasumber saya itu sudah ada lebih dari 100 video ya. And belum pernah ada yang minta bayaran, tapi selama ini saya tidak pernah mengeluarkan uang sepeser pun. Satu pun enggak. Kenapa? Kalau buat mungkin di podcast yang lain misalnya dia melakukan, karena saya tetap bahwa saya kan mengenalkan diri sebagai jurnalis, gitu, jurnalis profesional ya. Jadi tergantung pendekatan kita sih. Tapi jujur saya belum pernah mengeluarkan uang sepeser pun. Karena malah dulu di waktu mengelola itu kadang-kadang mengeluarkan uang karena untuk cover mereka meminta bayaran. Saya belum pernah ngeluarin uang sama sekali. Mungkin waktu itu ada kali satu, karena itu pun karena saya merasa kasihan, ya udah saya ini. Tapi dia nggak minta ada red untuk ini atau apa gitu? Jadi gini, sekarang perbedaan antara artis zaman dulu sama sekarang itu ada pada red cardnya itu. Sekarang mereka itu menentukan tarif memang. Tapi kenapa saya enggak? Kenapa saya tidak? Karena pendekatan saya adalah sebagai seorang jurnalis. Jadi kan sebetulnya di dunia jurnalistik itu uang ini kan agak-agak tabu ya gitu loh. Tapi memang apa boleh buat sekarang itu begitu. Tapi buat Pretty Woman tidak pernah mengeluarkan uang sepeser pun untuk membayar narasumber untuk wawancara, enggak, sama sekali enggak pernah. Ya itu bagaimana? Ya itu tergantung pendekatan kita. Pendekatan ya. Pendekatan, iya. Dan juga kan Mas Tuluri udah pernah malang melintang di dunia showbiz juga kan. Jadi pasti kan udah kenal dengan channel ini, dengan channel itu gitu. Betul. Salah satu advantage saya sebagai seorang jurnalis adalah networking. Betul. Jadi kalau misalnya ada artis teman saya, ya nggak mungkin dia akan meminta uang ke saya. Nggak mungkin. Kayak nggak enak gitu ya. Iya pasti nggak enak. Ya itu harus kita manfaatin dong. Gitu. Nah Mas Tuluri, ini aku masih kepo sih sebetulnya sih. Boleh. Kebetulan saya masih punya waktu nih. Kepo banget nih kalau misalnya ngomongin tentang artis-artis yang kayak tadi kan memang nggak ada yang dibayar nih, karena memang personal dari Mas Tuluri sendiri, terus kedekatan. Tapi tadi kayaknya Mas Tuluri sempat cerita ada sih satu yang kayak
dibayar, tapi itu pun juga karena kondisional, memang karena ada sesuatu. Nah, itu ada siapa dan kenapa sih Mas? Maksudnya kenapa dia minta sendiri dibayar? Apakah itu memang sudah red card dia? Ataukah memang, aduh aku lagi butuh uang? Jadi gini, kalau ngomongin soal red card, pasti semua artis, either itu main sinetron atau penyanyi pasti punya red card. Tapi dalam kasus itu karena situasi waktu itu COVID dan dia kena COVID, ya udah itu kan ke atas atas keputusan saya aja gitu loh. Jadi dia sendiri nggak minta kok. Gitu. Oh iya boleh, transportasi. Jadi untuk menghalus saya transportasi, uang transport. Uang transport lah ya, untuk tapi mengganti. semua artis yang saya wawancarai, either itu Amanda Manopo, Natasha Wilona, Ashanti, Arya Saloka atau siapapun, saya nggak pernah bayar sama sekali. Nggak pernah mengeluarkan. Kan kenapa? Kalau orang lain harus mengeluarkan uang untuk wawancara, saya nggak. Karena semua tergantung pendekatan, semua tergantung sama hubungan baik. Sebetulnya seorang narasumber itu atau famous people apapun, kalau sudah terkesan sama kita, sebenarnya itu nggak jadi persoalan. Kalau yang paling susah siapa tuh Mas dideketin? Ataupun kalau, aduh kayaknya susah banget nih diajakin wawancara atau apa gitu. Kalau yang sekarang terus terang ya, salah satu yang the most wanted untuk subscriber saya, Heiko van der Veeken. Halo Heiko. Oke, saya mau sebut sedikit. Heiko itu sangat dekat dengan Rangga Azov. Karena waktu itu mereka pernah main sinetron Samudra Cinta lebih dari 500 episode. Iya. Lebih dari 2 tahun, salah satu sinetron andalan SCTV. Dan mereka deket lah dari situ. Sampai sekarang, mungkin di awal-awal sinetronnya ada wawancara mereka berdua, atau ada wawancara Heiko ya. Tapi sekarang Heiko itu salah satu yang saya puji, no means no untuk urusan pribadi. Oke. Iya, jadi enggak. Dan saya juga pengen banget wawancara Heiko. Heiko ya, tolong ya kalau nonton ini. Heiko tolong. Iya. Kalau bisa datang juga ke Cerita Made. Heiko van der Veeken, dia udah selesai dengan Samudra Cinta, and then sekarang muncul di buku harian seorang istri yang di SCTV. Heiko salah satu aktris yang rising star sekarang. Iya sih. Bagus, fansnya banyak banget gitu. Kalau sekarang kan lagi ini nih Mas, lagi demam layangan putus. Oh tuh. iya. Itu Mas Lurit ini nggak ada mau wawancara Reza Rahardian atau Kinan, hayo siapa? Oh iya siapa? dong. Lydia. Oh iya dong. Oh. Reza Rahardian, Putri Marino sama itu kalau misal dari lihat-lihat dari beberapa TikTokers jurnalis ya, saya kan sering lihat dari TikToknya orang-orang jurnalis, itu juga salah satu yang susah untuk diajak wawancara juga ya Mas ya? Untuk sekarang lagi susah karena mungkin saya nggak tahu apakah layangan putus akan ada season selanjutnya atau enggak ya. Tapi memang kalau boleh tahu mereka salah satu the most wanted sekarang. Kombinasi Reza Rahardian, Putri Marino, and Anya Geraldine. Top. Memang top. Top sih memang aktingnya itu Apa boleh buat? Sometimes yang top itu karena memang prestasinya. Bukan karena gosip-gosipnya. Dan bukan karena gimmick ya. Bukan karena gimmick. Apa boleh buat layangan putus emang meledak. Meledak sih. Web series, lihat. Jadi salah satu tolak ukur sebuah program itu dahsyat atau enggak, lihat aja engage-nya di media sosial. Either itu di YouTube, di infotainment, di TikTok, salah satunya seberapa ramai. Itu tolak ukurnya. Waktu pas layangan putus rame itu menurut saya karena yang Lydia Danira sih, karena Iya. siapa itu Mas Lydia Danira? Ya, itu tuh banyak banget yang bikin parodi di TikTok, di YouTube, itu banyak juga sih Mas, dan itu sampai digunakan sebagai ide untuk bikin konten bisnis. Betul. Jualan apapun kayaknya dimasukin unsur Lydia Danira. Kalau ngomongin layangan putus apa boleh buat? Sebuah tayangan bagus itu kan pertama karena story-nya bagus. Skenarionya bagus, aktornya bagus, eksekusinya juga bagus. Jadi semuanya itu persenyawaan dari semua hal tadi. Jadi emang layangan putus memenuhi semua syarat tadi. Ceritanya bagus, bukan kaleng-kaleng ya, yang rebutan harta dan lain. Ini rebutan uang karena salah transfer kan? Iya. Bukan salah transfer kan, emang transfer kan? Transfer iya. ke rekening yang dia nggak tahu. Dream, kan? Jadi malah bahas ini ya. Iya, tapi emang nggak boleh buat. Emang oke. Kita harus Kita harus akui ya, tayangan-tayangan tertentu yang memang bagus.
Udah saatnya mungkin di sinema Indonesia itu banyak web series yang ditayangkan per season, bukan yang stripping yang ngasih skenario aja beberapa jam sebelum syuting. Iya. Menurut saya Layangan Putus itu dibuat dengan perencanaan yang matang gitu loh. Betul sekali. Dan hasilnya lihat memang luar biasa. Harus saya akui dia oke. Betul. Tapi memang Demam Layangan Putus memang happening banget Iya, dan iya. memang secara eksekusi dari sisi marketing juga mereka bagus sih Mas. Oke. Mereka benar-benar menggunakan sosial media Iya. full loh. Bener. Iya. Hashtag dan lain-lain mereka bisa. Iya, bener. Oke. Ini emang wah Made Friends seru banget sih. Aku sebenarnya pengen masih banyak tanya nih sama Mas. tanya aja. Karena aku masih pengen tahu tentang dunia showbiz dan lain-lain gitu. Oke, oke. Termasuk oh ya ada satu lagi deh Mas, satu lagi sebelum closing. Apa Satu nih? lagi. Pretty Woman ID kan udah 2 tahun ini berarti Iya. Mas ya. Wah, kalau saya lihat sih subscribernya juga udah hampir 100.000. hampir 100.000 Doakan ya. dalam 1-2 bulan ini udah 100.000 ya. Biar Doakan dapat ayo teman-teman. Doakan silver play button ya. silver play button. Ya ini langkah pertama ya. Semoga nanti bisa jadi jabat gold ya. 1 juta subscriber. Semoga Mas, semoga. Amin, Aku doain amin. amin, Iya, iya. amin. Iya. Nah, dari situ Mas, kita kayak kepikiran, wah Mas Tur, AdSense-nya berapa nih? Boleh disebut nggak sih Mas, kalau misalnya nge-blade, bisikin aku aja Mas, kalau Mas. Oke, enggak, ini dunia yang terbuka, nggak masalah. Saya nggak akan nyebut angka, tapi bahwa AdSense-nya memang ada. Ada. Salah satu media sosial yang menurut saya cukup fair soal Cuan? iya itu kan YouTube ya. Iya. Saya nggak tahu TikTok udah atau belum, saya belum tahu. Tapi YouTube kan, jadi gini, channel saya itu biar monetize itu justru di mungkin bulan ketiga udah monetize. Oh. Monetize ya. Jadi kan salah satu syarat untuk monetize itu kan ada 2. Yang setahu yang saya tahu ya, pertama 1.000 subscriber, 1.000 subscriber. and 4.000 jam tayang. Mm-mm. Jadi waktu itu dipenuhi di video saya yang ketiga waktu itu. Langsung. Video yang ketiga udah dapat 4.000 jam tayang ya? 4.000 jam tayang, karena waktu itu kebetulan videonya 45 menit, dan yang nonton lebih dari Itu siapa Mas narasumbernya? Mbak Fitri Sahulteru, yaitu teman baiknya Nikita Mirzani. Oh. Waktu itu oke. lagi rame-rame Nikita Mirzani, terus saya wawancara. Ketika semua orang ngejar Nikita Mirzani, saya ngejar Fitri Sahulteru sendirian. Oke. Jadi udah saya yang dapat gitu. Jadi langsung dapat. Oh iya bener menurut saya. Tapi gini, soal hitung-hitungannya memang tidak ada yang pasti karena semuanya tergantung ke viewers ya. Jadi, tapi gini, YouTube itu investasi yang bagus karena ini bisa diwariskan. Jadi katakan begini, saya nggak akan nyebut angka karena saya takut nanti malah akan membuat Mas sakit sebutin hati. aja Mas, bisikin aja, bisikin. Aku kepo nih. Tapi pokoknya menyenangkan lah ya. Memang Mas berapa per bulan bisikin aja, bisikin. Bisikin Mas. nanti ya off kamera ya. Tapi gini, Atau kisaran berapa gitu? Gini, saya mau kasih tahu teman-teman bahwa YouTube itu bukan dari subscribernya, tapi dari viewers. Dari viewersnya. Kalaupun subscribernya baru 1.000, tapi yang nonton 1 juta, cuannya akan banyak. Oke. Kalau misalnya subscribernya 1 juta, tapi yang nonton 100.000 ya Sama aja. gitu loh. Jadi gitu. Tapi yang pasti bahwa ya udah pasti jutaan dong. Tapi semuanya tergantung ke viewers. Iya. Viewers. Tapi kan sebenarnya pendapatan dari seorang YouTuber itu sebenarnya bukan hanya dari AdSense aja. YouTube itu menyuruh kita untuk kreatif. Jadi misalnya dari endorse. Misalnya contohnya Mas Deddy Corbuzier gitu kan. Penghasilannya tentu bukan hanya dari AdSense, tapi iklan yang muncul di Iya, meja betul. makannya. Terus juga apa ya? Ya iklan lah, endorse itu juga sebetulnya itu yang Berawal juga dari situ juga iya, bisa dari ya yang Mas banyak ya? dari situ sebetulnya. Saya terus terang untuk persentase terus terang YouTube itu mungkin tidak punya yang baku karena setiap orang berbeda-beda. Beda ya? Pasti kalau ditanya Mas berapa sih penghasilan per bulan? Pasti beda. Pasti Jadi beda. ada beberapa artikel di luar sana yang menyebut oh kalau misalnya yang nonton 1 juta nanti dapat uangnya sekian gitu. Tidak selalu begitu. Tidak selalu ada banyak variabelnya gitu. Ya Tapi- biar ini jadi motivasi buat Iya. teman-teman Made Friends di sini ya. Kalau Iya. misalnya memang mau jadi YouTuber atau memulai sebagai entrepreneur digital untuk bikin konten di YouTube, kayak
acuannya mungkin jangan AdSense dulu kali ya. Yang Iya. penting ide, jalan, terus kemudian konsistensi. Betul. Jadi kalau teman-teman menurut saya kalau mau langsung aja. Jadi jangan terlalu banyak berpikir. Cari ide yang bagus, lalu ada ide yang bagus, langsung eksekusi, lalu konsisten mengeksekusinya. Terus, insya Allah sih jalan. Karena YouTube itu membuka kesempatan seluas-luasnya. Kalian bisa jadi apa aja kok. Kalau yang hobi ekonomi, bikin channel tentang ekonomi, tentang misteri, tentang spiritualism, tentang politik, apapun, tentang fashion. Banyak banget itu sebetulnya semuanya ide. bisa. Semuanya ada dan mungkin aja saya ada yang belum nyebut tapi semuanya bisa. Tutorial tuh juga bisa ya. Semuanya bisa. Teman saya tuh punya Mas channel YouTube, dia bikin tentang mahir psikotes. Jadi Oh, dia itu menarik banget. menurut itu dia benar-benar bikin tentang, aduh saya jadi promosi channel teman saya. saya. Nggak apa-apa, nanti kita bayaran ya. Jadi dia memang benar-benar bikin cara tips and trick bikin psikotes, dan Iya. itu memang peminatnya banyak sih karena kan Ya, memang spesifik kan? spesifik, Iya. benar, karena Anak-anak spesifik SMA juga. yang mau atau yang udah lulus perguruan tinggi Benar. mau dunia kerja. Mereka pasti akan searchingnya langsung Betul, dari YouTube, betul. karena emang orang sekarang kalau nggak searching di Google, searching di YouTube untuk Iya. semuanya. Karena YouTube itu menyuruh kita untuk spesifik, jadi diferensiasinya jelas dengan yang lain. Kalau misalnya semuanya tentang musik atau semuanya tentang infotainment, semuanya udah ada. Tapi bagaimana, ya itu tantangan adalah bagaimana ide kita ya, semuanya ide ya. Ide, terus eksekusi, and konsistensi aja. Udah, gampang kok ini, gampang. Tidak seserem yang dibayangkan. Sip, betul my dear friends. Di sini jadi kita udah tahu nih, kita kalau mau bikin YouTube ataupun mau punya YouTube channel sendiri dan jadi entrepreneur digital kayak Mas Ruri, itu wah, peluangnya sebenarnya banyak, peluangnya tuh besar. Jadi kalian jangan takut, apalagi kalau misalnya terpaut masalah usia, terus kemudian terpaut masalah yang lain, itu sebetulnya nggak ada dinding pembatas itu. jangan. Ini Semua harus tetap muda ya. itu. Ini seru banget sih, aku ngobrol-ngobrol bareng sama Mas Rur, tapi habis ini kita mau seru-seruan sama Mas Rur untuk challenge nih. Kita mau challenge, kira-kira challenge ke Mas Rur apa ya? Nih kita Apa ya? challenge ini joget TikTok enggak? Kita mau challenge Ya habis kalau ini. terpaksa joget TikTok ya apa boleh buat. Namanya challenge Mas. Kalau challenge kita harus bisa men-challenge diri kita. Oke, my dear friends yang di sini, kita akan kembali lagi ke part selanjutnya untuk challenge bareng sama Mas Ruri. Bye-bye. Berapa sih red card maksimalnya? Aduh, gue kepo ya. Nggak, berapa sih kalau misalnya boleh tahu? Kalau misalnya nggak bisa sebut, bisikin. Oh gitu. Berapa? Karena di awal udah jelas semua, kayak kalau pakai step pasti ini, kalau storyline kayak gini pasti GVP, aku udah bilang semua. Jadi pas mereka udah lihat hasilnya ya udah terima aja pasti.